Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, dalam mendukung pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan 3 strategi menjaga demokrasi di ruang digital. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Hashim Gautama mengatakan, dalam rapat koordinasi bidang Kominfo sub urusan informasi dan komunikasi publik dengan tema Ayo Sukseskan Pemilu 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan 3 strategi di tingkat hulu, tengah, dan hilir untuk menjaga demokrasi di ruang digital selama masa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong yang diwakili oleh Hashim Gautama selaku Direktur TK-KKP Kominfo menyampaikan bahwa 3 strategi tersebut merupakan langkah penting untuk menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Adapun pada tahapan hulu, Kemenkominfo nantinya akan menjalankan program literasi digital seperti keterampilan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Untuk tahapan menengah, Kominfo akan melakukan tindakan serius dan cepat untuk menghapus akses konten negatif, yang sampai saat ini Kominfo telah memblokir 1.321 konten hoax yang berkaitan dengan politik. Sedangkan pada tingkatan hilir, Kementerian Kominfo akan melakukan upaya untuk penegakan hukum yang bekerja sama dengan Barreskrim Polri. Lebih lanjut, Kominfo juga akan terus berupaya untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan menghasilkan pemilu yang berkualitas melalui partisipatif komunikasi. Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas akan memberikan jaminan hasil pemilu yang terpercaya di mana kompetisi berjalan sehat, komunikasinya partisipatif, dan mempunyai tingkat keterwakilan politik warga yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Untuk mewujudkannya, Kementerian Kominfo berupaya dengan menjaga demokrasi di ruang digital dengan 3 lapis strategi, di tingkat hulu, tengah, dan hilir untuk memerangi penyebaran hoax, misinformasi, dan ujaran kebencian. Pemerintah berkomitmen dalam berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lauli, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia untuk berkoordinasi dengan DPR guna segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pemerintah terus berupaya mempercepat penetapan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang yang selama 19 tahun mandek. Presiden juga mendorong agar rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT dapat menjadi program prioritas tahun 2023. Dalam konferensi persnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memerintahkan Menkumham dan Menteri Ketenagakerjaan untuk mempercepat proses tersebut dan segera melakukan koordinasi dengan DPR RI sebagai pengusul rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Presiden berharap dengan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan PRT ini mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga atas pemberi kerja dan kepada penyalur kerja. RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR. Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder. Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengungkapkan
bahwa percepatan pengesahan RUU Perlindungan PRT menjadi undang-undang adalah hal mendesak. Mengingat di dalam undang-undang tersebut mencangkup pengakuan terhadap pekerja rumah tangga serta adanya perlindungan bagi PRT termasuk perihal upah. Adapun nantinya undang-undang PPRT ini juga akan mengatur terkait jaminan sosial baik kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan. Kalau kita bicara daripada rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, yang pertama itu adalah pengakuan terhadap pekerja rumah tangga ini. Kemudian yang kedua itu adalah perlindungan. Nah, perlindungan ini tentu komprehensif, tidak saja terkait dengan diskriminasi, kekerasan, demikian juga menyangkut upah dan sebagainya. Nah, di sini akan menjadi sangat amat penting kalau kita melihat daripada rancangan undang-undang PPRT ini tidak hanya kita berfokus memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga saja, bagaimana juga pengaturan terkait dengan pemberi kerja, majikan, demikian juga terkait dengan penyalur daripada pekerja ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa intervensi pemberian tablet penambah darah sebelum dan saat kehamilan merupakan agenda prioritas pemerintah untuk mencegah stunting pada anak. Cara inilah yang dinilai jauh lebih efektif dibandingkan dengan penanganan setelah bayi lahir. Saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan kepada kepala daerah agar melakukan intervensi pencegahan stunting, terutama di masa kehamilan. Presiden menyatakan penyumbang stunting sebesar 23% berasal ketika bayi belum lahir. Untuk mencegah hal tersebut, Presiden meminta kepada kepala daerah untuk dapat bekerja sama serta memonitor dengan posyandu dan puskesmas secara aktif, membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan pemberian protein hewani yang mengandung tinggi zat besi kepada bayi. Presiden juga menegaskan agar menghindari pemberian produk ultraproses seperti biskuit dan bubur instan untuk diberikan kepada ibu hamil dan balita. Perlu saya ingatkan pada saat intervensi, masa kritis intervensi, jangan diberikan makanan yang namanya ultraproses, biskuit, bubur instan. Hati-hati, ini banyak dilakukan, ini keliru loh. Beri yang namanya protein hewani yang tinggi zat besinya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menambahkan, upaya penting pencegahan stunting juga memerlukan intervensi pemberian tablet penambah darah, agar pada masa kehamilan ibu hamil tidak terjadi anemia yang mengakibatkan potensi stunting meningkat. Kementerian Kesehatan telah mengambil bagian dalam program penurunan stunting melalui intervensi pemberian tablet penambah darah secara gratis kepada seluruh ibu hamil yang membutuhkan. Angka kejadian anemia di Indonesia berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%, artinya 3 hingga 4 dari 10 remaja menderita anemia. Hal tersebut dipengaruhi oleh asupan gizi yang tidak optimal dan kurangnya aktivitas fisik. Tablet tambah darah dikasihnya gratis dari puskesmas, itu jangan hanya dibagi, mesti ditelan. Soalnya kalau dibagi belum tentu ditelan, belum tentu diminum. Itu nomor 1. Jadi Bapak Ibu, stunting itu penting, intervensinya di ibunya. Itu yang paling besar kenaikan. Faktor resiko paling besar di ibu sebelum lahir. Jangan sampai kurang gizi, jangan sampai anemia. Untuk deteksi anemia atau kekurangan darah, caranya dengan melakukan pengecekan darah secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Jika hasilnya di bawah 12, itu dikategorikan anemia sehingga perlu pemberian tablet penambah darah. Selain itu, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan tindakan dini seperti menimbang perkembangan tubuh anak di puskesmas setiap sebulan sekali. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk membentuk sistem kesehatan yang berketahanan iklim. Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf menyebut, peningkatan kapasitas rumah sakit tipe B menjadi salah satu upaya untuk pengendalian dampak perubahan iklim.
Mengantisipasi dampak negatif bidang pelayanan kesehatan akibat dari perubahan iklim, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyusun komitmen program kesehatan berdasarkan COP26 atau Konferensi Perubahan Iklim PBB pada tahun 2021. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk membentuk sistem kesehatan yang berketahanan iklim, rendah karbon, berkelanjutan, serta mendukung pendanaan program pengendalian perubahan iklim di sektor kesehatan. Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Anas Ma'ruf menyebutkan, fasilitas pelayanan kesehatan harus resilient untuk menghadapi guncangan dan tekanan akibat perubahan iklim. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas rumah sakit TPB dalam upaya pengendalian dampak perubahan iklim. Kebijakan dan strategi rumah sakit dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim yang menjadi fokus Kementerian Kesehatan diantaranya, mengutamakan kesehatan lingkungan dan kebijakan strategi, membuang limbah dengan aman, mengefisiensikan energi dan menerapkan energi bersih, meningkatkan strategi untuk transportasi yang ramah lingkungan, mendukung desain dan konstruksi rumah sakit yang hijau dan sehat. Oleh sebab itu diharapkan seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia mampu dan berkomitmen membentuk pelayanan kesehatan berketahanan iklim. Nah, khusus untuk Vaskes atau fasilitas pelayanan kesehatan sekalian, kita ingin supaya vaskes-vaskes di negara kita, ya di Indonesia, itu mampu mengantisipasi, mampu merespon, mampu mengatasi, ya, kemudian secara cepat pulih dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Kemudian juga pada saat yang sama secara paralel, ya, meminimalkan, ya, dampak negatif pada lingkungan, meminimalkan risiko perubahan iklim, ya, sehingga kita punya langkah-langkah mitigasi. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.